Halo teman-teman, kami dari kelompok Merdeka kelas 8B dari SMP Regina Pacis Surakarta. Kali ini kami akan menampilkan video animasi tentang Merdeka Belajar. Berikut perkenalan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Moses Bastianrianto dari kelas 8B nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikanta Rusakasa Nugroho dari kelas 8B nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Bernardo Surya-Bima Wicaksana dari kelas 8B nomor absen 4. Saya Joshua dari kelas 8B nomor absen 13. Apa yang dimaksud Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan. Dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kegemarannya. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Pendidikan yang memerdekakan ialah pendidikan yang disajikan dengan mengedepankan nilai harkat dan martabat manusia. Karena itu harus dijauhkan praktik-praktik diskriminasi dan klasterisasi bagi peserta didik. Dalam UUD 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Merdeka belajar, apakah 100% pendidik di Indonesia telah mendapatkan merdeka dalam belajar? Jawabannya adalah belum. Karena sebagian dari mereka masyarakat yang kurang mampu, sangat sulit untuk mendapatkan media untuk mereka belajar. Dan juga sebagian masyarakat pelosok yang sangat sulit sekali bagi mereka kendaraan untuk transportasi. Dan juga kualitas internet Indonesia yang sangat sekali buruk. Dan juga ketertinggalan pendidikan bagi setengah warga Indonesia yang mungkin berdampak bagi pendidikan di Indonesia. Kemendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa sangat sulit untuk meratakan kemerdekaan dalam belajar. Namun sebagian dari kami sudah mendapatkannya. Permasalahan yang berhubungan dengan Merdeka Belajar di Indonesia adalah 1. Ujian nasional atau UN di Indonesia, di mana ujian nasional tidak ada lagi menimbulkan efek positif kepada siswa, guru, sampai kepala sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana ke sekolah. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan. Yang keempat, mahalnya biaya pendidikan. Dan yang kelima, penerapan e-learning. Demikian ulasan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Masalah-masalah tersebut tidak akan bisa rampung apabila tidak melibatkan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari setiap orang sangat penting dalam situasi dan kondisi pendidikan masa kini. Artinya bahwa Merdeka Belajar berdampak atau tidak berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Berdampak karena yang diharapkan dengan Merdeka Belajar, pemerintah akan menerapkan perubahan antara lain penilaian USBN komprehensif. Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan penyelenggaraan USBN atau Ujian Sekolah Berbasis Nasional tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif. Apa solusi yang bisa kelompok berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai generasi muda? Solusi yang bisa kelompok berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai generasi muda adalah 1. Bagi siswa yang kurang mampu di bidang akademik, bisa mengembangkan bakatnya, misalnya olahraga, bermain musik, dan lain-lainnya. Jadi tidak terfokus pada nilai akademik saja. Yang kedua, menyisakan uang jajan untuk membantu teman yang sedang kesusahan untuk membayar uang SPP sekolah. Yang ketiga, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam mengedit video, memahami pelajaran, dan yang lain. Dan yang keempat, mau belajar hal baru tanpa paksaan orang lain, namun berdasarkan kemauan diri sendiri, berani mencoba, dan tidak takut untuk gagal. Let's help the young generation to help solve the problem of student in
this free era of learning by way of 1. Helpline for students who are less able. 2. Make free lessons for students. 3. Teach students how to make integrated learning video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.